Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sintayong bocorkan kondisi terkini Elkan Bagot. Pemain Burundi kagum dengan sambutan Indonesia. Saatnya menghapus jejak negatif lawan tim Afrika. Saatnya menghapus jejak negatif lawan tim Afrika. Rapor Timnas Indonesia melawan negara asal Afrika memang kurang baik hasilnya. 2 kali menang, 9 kali kalah, dan sekali imbang. Akan tetapi bukan berarti tim asuhan Sintayong tidak punya peluang menang atas Burundi. 2 kemenangan atas Afrika itu jadi cerminan bahwa negara asal Afrika bisa dikalahkan. Saat ini Burundi bertengger di peringkat ke-141, sedangkan Indonesia di posisi ke-151. Ini menandakan bahwa kekuatan kedua tim relatif tak jauh berbeda secara kualitas. Apalagi Burundi tak banyak bertanding selama 3 tahun terakhir. Tentunya ini juga akan menjadi celah tersendiri untuk skuad Garuda. Apalagi Indonesia juga akan turun dengan skuad yang prima meski tidak sepenuhnya ideal. Dengan komposisi yang ada, Sintayong siap membuat peringkat FIFA Indonesia membaik. Pemain Burundi kagum dengan sambutan Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, Kapten Timnas Burundi Saido Berahino mengaku berkomunikasi dengan Sandy Walsh. Keduanya punya hubungan cukup dekat karena pernah bermain bersama di Zulte Waregem, klub kasta tertinggi Belgia. Dan sebagaimana yang disampaikan Sandy, Saido benar-benar terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia. Bahkan sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta hingga di hotel tempat mereka menginap, sambutan hangat terus diterima. Ini membuat para pemain Burundi merasa nyaman dan juga tersentuh. Striker jebolan Inggris tak malu meski Burundi negara termiskin di dunia. Dalam ranking FIFA, Burundi lebih baik ketimbang Indonesia. Burundi berada di peringkat 141, sementara Indonesia di posisi 151. Bisa dibilang ini menjadi kesuksesan bagi Burundi yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Pemain Burundi Saido Berahino tidak membantah bahwa negaranya masuk ke dalam negara termiskin di dunia. Namun ia tetap memutuskan kembali memperkuat Burundi di level senior meski sudah membela timnas U20 Inggris. Jelang lawan negara Afrika, Sintayong beri pengakuan mengejutkan. Selama berkarir kepelatihannya, Sintayong sudah 2 kali menghadapi tim dari benua Afrika. Timnas Korea Selatan asuhannya pernah berhadapan dengan timnas Maroko pada Oktober 2017 dan timnas Senegal pada Juni 2018. Namun belum sekalipun tim asuhan Sintayong menghadapi tim asal Afrika Tengah, utamanya Burundi. Bahkan Sin baru tahu ada negara yang namanya Burundi di benua Afrika. Walau begitu, pelatih Korea Selatan tersebut mengaku paham sedikit banyak mengenai tim asal Afrika ini. Menurutnya, tim-tim asal Afrika selalu memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri pada permainannya. Timnas Indonesia dalam kondisi baik, Asnawi sebut Garuda tak gentar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan skuadnya dalam kondisi baik-baik saja jelang FIFA Matchday malam nanti. Hal itu diamini oleh Asnawi Mangkualam yang mengatakan sangat antusias menantikan laga Timnas Indonesia melawan Burundi. Oleh dikarenakan timnya siap memberikan perlawanan ketat pada tim itu. Bermain di bulan Ramadan, Asnawi beberkan fakta soal pemain. FIFA Matchday kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Sebelumnya, pelatih Sintayong menyarankan anak asuhnya untuk mengganti puasa di luar bulan suci. Namun dia juga tidak mau memaksa agar tidak berpuasa. Dalam hal ini, Asnawi pun memutuskan untuk tidak menjalankan puasa pada hari pertandingan. Sebab pertandingan tersebut sangat penting dan butuh banyak asupan energi. Pemain Jeonnam Dragons itu membeberkan fakta bahwa pemain-pemain Timnas Indonesia juga memutuskan untuk tidak menjalankan ibadah puasa pada hari pertandingan nanti. Lebih lanjut lagi, Asnawi menegaskan timnya mengincar kemenangan pada laga kontra Burundi. Sebab dia ingin Timnas Indonesia menaikkan peringkat di ranking FIFA pada kesempatan ini. Sintayong bocorkan kondisi terkini Elkan Bagot. Pecinta sepak bola tanah air sudah tak sabar melihat aksi Elkan Bagot pada FIFA Matchday. Pasalnya, pemain berusia 28 tahun itu sempat absen pada Piala AFF 2022 karena tidak dilepas klubnya, mengingat ajang itu memang bukan agenda FIFA. Namun, terbaru pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyebut bahwa Elkan Bagot dalam kondisi kurang fit jelang FIFA Matchday kontra Burundi. Di sisi lain, Sintayong mengaku penasaran ingin melihat duet Elkan Jordi di lini belakang. Menarik untuk dinantikan. Elkan Bagot petik pelajaran berharga di Carlton Town FC.
Elkan resmi bergabung dengan Cheltenham pada Januari lalu dengan status pinjaman dari Ipswich Town setelah berhasil menunjukkan penampilan gemilang bersama Gillingham LC yang juga berstatus pinjaman. Sejak bergabung bersama Cheltenham Town LC, Elkan Bagot memang lebih sering dijadikan pemain cadangan saja. Hal tersebut berbeda dengan Gillingham yang cukup sering menjadikan pemain back tersebut sebagai starter. Meski begitu, Elkan mengakui bahwa bersama Cheltenham Town LC memang lebih menuntut kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Pasalnya, klub yang ia bela saat ini bermain di divisi ketiga Liga Inggris dibandingkan Gillingham pada divisi keempat. Elkan pun mengaku banyak mendapatkan pelajaran berharga bersama klub barunya Cheltenham Town LC. Catatan penting Sintayong untuk Asnawi dan Elkan Bagot. Asnawi dan Bagot diketahui sudah malang melintang di klub luar negeri. Kebetulan keduanya juga berganti kostum pada awal 2023 ini. Sintayong menilai Asnawi mempunyai pola adaptasi yang baik terutama dari Indonesia ke Korea Selatan bersama Asan Greeners LC dan Jeonnam Dragon LC. Walaupun begitu, dia tetap memberi catatan penting. Namun berbeda dengan Asnawi, Sintayong menilai Bagot belum mampu beradaptasi dengan baik. Saat ini pemain keturunan Inggris Indonesia itu tercatat sudah membela 3 klub yakni Ipswich Town, Gillingham LC, dan Cheltenham Town LC. Dalam hal ini pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan para pemain harus mengalami kepahitan dan lebih banyak pengalaman untuk terus berkembang. Sintayong menyebut Elkan bisa menyesuaikan diri lebih baik lagi. Debut Saint Patinama kembali tertunda, kembali sulut amarah Sintayong. Nama Saint Patinama sempat tercantum dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Burundi. Namun sayang, proses perpindahan Federasi Patinama rupanya belum rampung. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun menyayangkan lambatnya proses perpindahan federasi ini. Padahal Saint Patinama dianggapnya sudah banyak berkorban untuk mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Ekstrakans tim ungkap kondisi terkini dari Sandy Walsh. Bintang timnas Burundi Saido Berahido mengaku sempat mengobrol dengan ekstrakans timnya Sandy Walsh. Penyerang berusia 29 tahun itu mengungkapkan kesedihan yang dialami bek berdarah Belgia itu karena gagal debut bersama timnas Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Walsh sedang mengalami cedera dan proses pemulihannya gagal terkejar sebelum FIFA Matchday. Sintayong beri ultimatum kepada rekan-rekan media. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta kepada media agar tidak memberitakan yang jelek-jelek. Dia berharap senantiasa mendapatkan dukungan dari media-media di Indonesia. Permintaan itu diungkapkan dalam konferensi pers jelang FIFA Matchday kontra Burundi pada Jumat kemarin. Sintayong lantas menasihati awak media untuk menuliskan kabar-kabar yang baik saja. Pasalnya pelatih Korea Selatan itu sedikit kecewa dan merasa media hanya menuliskan berita-berita miring untuk menarik pembaca. Menurutnya hal yang buruk alangkah baiknya dibenahi bersama-sama. Garuda Select terbang tinggi di luar negeri, netizen sentil Sintayong. Pasukan Des Walker dan Dennis Wise melanjutkan tren positif setelah tak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir. Terbaru, Garuda Select Jilid 5 sukses mengalahkan Huddersfield dengan skor 6-0 pada pertandingan yang digelar di Loughborough University Stadium pada Selasa malam kemarin. 3 pemain asal Indonesia mampu tampil produktif dengan mencetak gol pada pertandingan semalam. Tak ayal, hal ini memancing atensi dari netizen. Tak sedikit dari mereka yang kemudian memention akun pelatih timnas Indonesia Sintayong. Mereka meminta Coach Sin untuk melirik beberapa pemain Garuda Select yang mungkin bisa diboyong ke timnas Indonesia U20. Soal timnas Israel, Indonesia tak punya pilihan. Pengamal sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menyebut Indonesia tak bisa mendikte FIFA untuk menolak Israel tampil di Piala Dunia U20 2023. Karenanya Indonesia disebut tidak bisa menghindar dari situasi ini. Pada saat yang sama, menekan FIFA untuk mencoret Israel dari daftar kontesan sama juga dianggap hal yang sulit. Israel sendiri ditolak bermain di Piala Dunia U20 2023 karena Indonesia tak memiliki hubungan diplomatis dengan Israel. Selain itu, Israel juga dianggap sebagai penjajah dengan menginvasi Palestina.